Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta raya, baik yang mewujud maupun yang tidak mewujud, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, semoga mereka semua senantiasa berbahagia. Semoga kita semua bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber rahmat, sumber kasih sayang, sumber berkah bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Tidak boleh lagi ada makhluk yang tersakiti dengan kehadiran kita. Tidak boleh lagi ada manusia yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Mari kita pancarkan diri sejati kita, karena sesungguhnya diri kita adalah makhluk cahaya yang diutus ke semesta raya untuk mencahayakan bumi yang gelap gulita ini. Dengan menyadari bahwa kita adalah makhluk cahaya, maka kita akan selalu sadar bahwa tugas kita di semesta ini adalah membawa cahaya untuk menerangi kegelapan semesta raya ini. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, fasilitator, katalisator alam semesta, yang kehadirannya membuat segala sesuatu terjadi. Tetapi segala sesuatu terjadi tergantung pada keinginan kita, tergantung pada pikiran dan perasaan kita. Allah selalu merespon apapun yang kita pancarkan kepadanya. Apa yang kita berikan, maka itu yang akan kita terima. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk belajar, meningkatkan kualitas diri, kualitas individu kita sebagai makhluk cahaya. Kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Semoga sebelum kita pulang ke tempat asal kita, kita sudah mencapai puncak kesadaran diri kita, sudah mencapai sidrah al-muntaha kita, sudah mencapai pencerahan sejati sehingga kita mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, atas berkah yang diberikan Allah kepada kita hari ini, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita awali proses belajar kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, sekaligus juga mohon Allahnya. Karena ridho Allah, berkah Allah tidak ada artinya kalau tidak ada kehadiran dirinya. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbicara sesuatu rahasia. Dan rahasia ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan rahasia ini banyak yang tidak tahu. Dan siapapun yang hadir di tempat ini hari ini untuk mendengarkan rahasia yang luar biasa ini, semoga setelah tahu rahasia ini kita akan mengerti tentang bagaimana cara menjalani kehidupan. Oleh karena itu, rahasia ini saya tulis dalam judul Meyakini yang tak terlihat akan melihat yang diyakini. Jadi siapapun yang meyakini yang tak terlihat, maka yang tak terlihat itu suatu saat akan menjelma menjadi kenyataan dan kita akan melihat yang kita yakini itu. Oleh karena itu kita harus tahu keyakinan itu datang dari mana. Keyakinan itu adalah proses yang dibentuk oleh lingkungan. Jadi seperti HP kita. HP itu dulu kosong. Dia hanya berupa hardware saja. Disebutnya juga perangkat keras. HP kita menjadi ada fungsinya, menjadi fungsional. Setelah HP ini, kepada HP ini dimasukkan program. Dan program yang dimasukkan ke dalam HP ini disebut aplikasi. Dan ketika kita sudah memasukkan aplikasi ke HP kita, maka HP yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi. Nah, aplikasi itu disebut software. Otak kita itu adalah perangkat keras.
Dan otak kita itu asalnya tidak punya kemampuan apa-apa. Sebelum diinstalkan ke dalam otak kita yang namanya program, yang namanya aplikasi. Barangkali kita pernah mendengar satu dialog antara Allah dengan Nabi Adam, juga dengan malaikat. Ada yang ketiga, yaitu iblis. Kan saat itu setelah penciptaan Adam selesai, kemudian Allah menugaskan kepada mereka yang ada di sekitar Adam itu untuk bersujud. Dan saat itu yang mentaati perintah Allah untuk bersujud kepada Adam adalah malaikat. Yang tidak bersujud itu namanya iblis. Selama ini kita tidak mengerti ya bukti nyata yang sebenarnya dalam diri kita. Bersujud dalam ayat ini sebetulnya yang dimaksud adalah melayani. Bukan sekedar meletakkan kening di sajadah, tetapi melayani. Makanya pelayan bagi Adam itu sangat banyak. Coba Bapak Ibu bisa duduk di sini, ada yang melayani kita enggak? Coba dari tadi pagi sejak bangun, ada yang melayani kita enggak? Ada yang tunduk enggak pada perintah kita? Masa tidak sadar? Pengen naik mobil, ada yang melayani. Kaki kita, tangan kita, pikiran kita bergerak aja naik mobil. Ada nggak yang melayani? Ada. Pengen duduk, semua organ tubuh kita menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Duduk saja seperti ini. Pengen duduk bersila, bisa. Pengen duduknya selonjoran, bisa. Sekarang pengen berdiri juga bisa. Betapa banyak dalam diri kita unsur-unsur yang melayani. Dan semua diletakkan pada organ-organ tubuh kita. Kaki ini tidak ada artinya kalau tidak ada kekuatan yang ada di belakangnya. Tangan ini tidak ada artinya kalau tidak ada kekuatan yang ada di belakangnya. Mata ini tidak ada artinya kalau tidak ada penglihatan di belakangnya. Telinga ini tidak ada artinya kalau tidak ada pendengaran di belakangnya. Mulut ini nggak ada artinya kalau tidak ada rasa yang di belakangnya. Dan semua tekad, semua kehendak, semua kekuatan itu diwariskan kepada kita tepat saat ruhku ditiupkan ke dalam diri kita. Sesuatu yang kita miliki, yang senantiasa melayani kita, itu milik kita, malak kita, tekad kita, itulah yang disebut dengan malaikat. Jadi setiap saat kita itu dilayani terus oleh malaikat. Mau menggerakkan tangan, tangan langsung bergerak. Mau menggerakkan kaki, kaki langsung bergerak. Mau melihat, langsung mata bisa melihat. Mau mendengar, telinga kita bisa mendengar. Subhanallah. Betapa kita tidak bersyukur selama ini. Karena menganggap malaikat itu suatu entitas yang di luar diri kita. Kita lupa sebetulnya. Pada diri kita ada satu malak, ada satu kekuatan yang kita miliki yang senantiasa melayani diri kita sendiri. Ada yang tidak bisa melayani kita, yang tidak bisa sujud kepada kita. Dan satu-satunya yang senantiasa menentang keinginan kita, kesadaran kita, itulah diri palsu kita. Itulah iblis. Itu barangnya ada dalam diri kita semua kok. Tapi selama ini kita belajar agama itu ya lebih banyak fiksi. Malaikat juga nggak tahu yang mana barangnya. Iblis nggak tahu yang mana barangnya. Padahal semua melekat dalam diri kita. Sampai kita tidak pernah berterima kasih pada kaki kita, tidak pernah berterima kasih pada tangan kita, tidak pernah berterima kasih pada mata kita, berterima kasih pada telinga kita, berterima kasih pada mulut kita. Saya heran kadang-kadang ya, lihat orang tuh makan sambil ngobrol, makan juga sambil pegang HP.
Kapan kita bisa merasakan enaknya makanan? Kapan kita bisa sadar bahwa dalam diri kita ada satu kekuatan yang sedang diizinkan untuk merasakan semua sensasi dari makanan. Rasa nasi tidak terasa lagi, rasa ikan tidak terasa lagi. Bahkan rasa itu sebetulnya bukan sekedar pada barangnya, tetapi di sini ada yang merasakan. Asinnya bisa kita rasakan, gurihnya bisa kita rasakan, pahitnya bisa kita rasakan. Bahkan otak kita bisa mengatakan, ini terlalu asin, ini terlalu manis, ini enak, ini lezat. Bukankah semua adalah pelayan-pelayan yang ada pada diri kita? Dan semua sujud kepada kita untuk melayani diri kita. Masih bertanya, siapa Adam? Masih bertanya, di mana Adam? Adam itu diri kita sendiri. Pelayan-pelayan Adam yang sujud pada diri kita, malaikat-malaikat ada pada diri kita sendiri. Dan yang suka menentang diri kita pun ada pada diri kita sendiri. Dan kita yang diberi kuasa untuk mengendalikan semuanya. Tapi sayang kuasa itu tidak kita gunakan sepenuhnya. Hadirin, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Karena kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Mari kita lihat contoh-contoh sederhana. Bagaimana perasaan kita tentang uang? Sederhana saja. Bagaimana perasaan kita tentang kesehatan? Bagaimana perasaan kita tentang pekerjaan? Bagaimana perasaan kita tentang hubungan pribadi? Apa yang kita rasakan, itu yang kemudian akan kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita katakan. Dan itu yang akan kita lakukan. Tidak mungkin perasaan yang baik menimbulkan pikiran yang buruk. Sama dengan tidak mungkin perasaan yang buruk menimbulkan pikiran yang baik. Makanya semua ahli neuroscience bersepakat, yang namanya otak itu isinya adalah kumpulan dari piranti elektronik asli buatan Allah, yang disebut dengan integrated circuit. Jadi setiap sel neuron dalam otak kita itu sebetulnya adalah komponen-komponen elektronik yang membangun kompleksitas elektronik yang luar biasa. Banyak orang yang mengagumi HP, mengagumi laptop, tapi dia tidak mengagumi otak buatan Allah yang luar biasa ini. Bahkan laptop, HP itu buatan otak manusia. Dan semua produk-produk teknologi sebetulnya meniru semua produk-produk Allah, ciptaan Allah yang alami. Tapi kita tidak menyadarinya. Maka otak kita ya, itu memancarkan satu getaran, satu frekuensi, energi yang disebut dengan medan listrik. Listrik itu bahasa Inggrisnya electricity. Ada dalam diri kita yang namanya perasaan. Perasaan itu yang memberi daya pada otak kita, pada pikiran kita. Dan ternyata perasaan itu ya, yang sering disebut letaknya di sebelah sini, yang disebut jantung di daerah sini. Ternyata menurut ahli neuroscience dia memancarkan medan magnet. Ketika pikiran dengan perasaan itu berpadu, maka dia akan memancarkan yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet itu magnet. Salah satu contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya yang kita saksikan ini. Cahaya ini disebut gelombang elektromagnetik ini. Dan gelombang elektromagnetik itu spektrumnya sangat luas. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Jadi cahaya ini salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang nampak. Dan cahaya ini hasil perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Dan cahaya disebut optik. Dan optik itu ternyata punya kemampuan menyampaikan data, menyampaikan informasi. Kita setiap hari menggunakan jaringan, sinyal namanya. Betul? Coba, begitu kita memasuki daerah yang tidak ada jaringannya, mulai tidak terhubung kita. Mau WA susah, kirim video susah, transfer uang susah. Dan yang dibutuhkan oleh kita adalah jaringan. Betul apa tidak?
Bahkan yang dicari oleh anak-anak muda kalau mau ngobrol atau mau duduk-duduk itu pasti wifi, jaringan internet. Sampai sekarang kita ini ya tidak bisa hidup tanpa jaringan. Karena komunikasi kita terputus. Itu baru jaringan komunikasi antar manusia. Tetapi kita tidak pernah merasa sedih ketika jaringan kita dengan Allah, komunikasi dengan Allah terputus. Jarang manusia yang mengeluhkan, waduh saya ini sedang terputus nih hubungan dengan Allah. Jaringan saya sedang terputus, tidak ada komunikasi dengan Allah. Jarang yang mengeluhkan itu. Yang dikeluhkan itu adalah ketika HP kita tidak memiliki komunikasi dengan HP yang lain. Tapi ketika diri kita ini ya yang melampaui HP tidak bisa terkomunikasi dengan sumber awalnya. Jarang yang mengeluhkan itu. Betul apa tidak? Tapi sekali saja kita terkomunikasikan, terhubungkan dengan Dia yang maha segalanya, yang meliputi semesta raya, kecerdasan semesta tanpa batas. Sekali saja kita terhubung, dan saat kita tidak terhubung, kita akan merasa ada sesuatu. Tapi mereka yang tidak pernah terhubung, ya biasa-biasa saja. Seperti orang yang tinggal di dalam kegelapan, sepanjang dia belum pernah merasakan terang itu seperti apa, dia akan betah dalam kegelapan. Tapi sekali saja dia merasakan terang, maka dia pasti akan berjuang untuk keluar dari kegelapan itu. Yang berbahaya itu adalah orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tinggal dalam kegelapan, tetapi dia tidak sadar bahwa dia tinggal dalam kegelapan. Itu yang paling berbahaya. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu menginginkan uang? Ada yang tidak ingin uang? Menginginkan uang itu tidak dosa. Menginginkan uang itu spiritual. Asal apa? Asal saat kita sudah mendapatkan uang itu, kehadiran uang itu membuat perasaan kita jadi baik. Dan kalau perasaan kita baik, berarti perasaan kita menjadi medan magnet yang memancarkan frekuensi untuk menarik semua hal baik dalam hidup. Sebetulnya diri-diri kita ini persis seperti medan magnet. Kalau medan magnet itu ada dua kutub, ada utara, ada selatan. Sama dalam diri kita juga ada dua kutub. Kutub pertama adalah pikiran, kutub yang kedua adalah perasaan. Dan itu adalah kutub-kutub yang memiliki kekuatan medan yang sangat luar biasa. Tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa sebetulnya tubuh manusia itu seperti magnet yang memancarkan medan magnet. Lalu medan magnet yang dipancarkan tergantung kepada kesadaran yang dimilikinya. Mereka yang memancarkan kesadaran rendah, frekuensi rendah, pikiran dan perasaannya selalu memancarkan frekuensi rendah. Maka itu yang akan menarik segala hal yang rendah. Tetapi dia tidak pernah sadar bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup sebetulnya hasil undangan kita sendiri. Lalu banyak yang dikambing hitamkan. Banyak yang disalahkan. Seakan-akan ada pihak lain yang mengirim. Sakit saja, bukan menyadari diri. Ada yang salah dengan diri kita. Orang yang frekuensi rendah malah justru memikirkan, oh jangan-jangan ada kiriman dari pihak lain. Jangan-jangan ada orang lain yang mengirim penyakit ini kepada saya. Ada paku yang jatuh saja di rumah. Cuman kita tidak sadar ada paku yang jatuh. Dikaitkan, wah ini ketemu paku. Padahal paku jatuh dari tempat pakunya kita sendiri yang ngambilnya. Cuman gak lihat kalau paku jatuh. Karena pikiran kita sudah seperti itu, hati-hati. Itu akan membentuk keyakinan. Dan ketika kita meyakini yang tidak terlihat, maka kita akan melihat yang kita yakini itu. Saya baru pulang dari Banyuwangi, dari Alas Purwo. Kalau saya lihat di media sosial tentang Alas Purwo, wah banyak beritanya. Bahkan yang belum pernah ke sana pun berkomentar, Alas Purwo begini begitu.
Selalu dikaitkan dengan klinik, magic. Dan saya bilang sama orang-orang yang ikut saya kemarin ke sana, ikuti kata-kata saya. Ikuti pikiran dan perasaan saya. Jangan mengikuti pikiran orang-orang yang frekuensinya rendah. Ternyata begitu kita masuk ke hutan Alas Purwo, perjalanan dari jalan ke dalam itu hampir 22 kilo. Hutannya lebat sekali. Pohon-pohonnya tinggi besar. Akar-akarnya sudah begitu menahun. Malah di situ oksigennya enak. Energinya positif. Bahkan kita meditasi ya di pantai Alas Purwo itu. Luar biasa. Semua menjerit, semua nangis. Semua merasakan suatu getaran yang sangat luar biasa. Kan semua itu bergantung keyakinan kita. Yang meyakini kalau di situ ada hantu, yang meyakini kalau di situ ada dedemit, ya dia akan beresonansi dengan dedemit. Tapi yang meyakini kalau di situ ada energi positif, alam yang indah, energi yang murni, oksigen yang berlimpah karena pohonnya banyak, malah justru dia menikmati perjalanan di situ dengan luar biasa. Sekali lagi, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati karena kita akan melihat yang kita yakini. Ada nggak yang masih punya keyakinan kalau cari uang itu susah? Ada? Ada? Masih ada di sini. Itu keyakinan loh, itu belief system. Dan itu sempat ditanamkan oleh orang tua kita. Tidak salah yang punya keyakinan itu, nggak salah, jangan takut. Karena keyakinan itu kan sebetulnya ditanamkan sejak dari kecil. Waktu kita minta jajan sama orang tua, jajan terus, cari uang tuh susah tuh. Dalam sehari orang tua mengatakan berapa kali kata mencari uang itu susah. Begitu minta lagi, kamu boros, cari uang tuh susah, udah 2 kali. Begitu anak minta makan yang enak, langsung teriak, jangan mimpi, cari uang itu susah, udah 3 kali. Dan saya tahu yang Bapak Ibu katakan tiap hari. Gak usah dipungkiri, gak apa-apa. Tapi sekarang kita rubah perasaan kita rubah pikiran dan kata-kata kita. Karena kita sekarang sedang belajar hati-hati meyakini yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat sekarang belum mewujud, maka kita akan bisa melihat yang kita yakini. Pelan-pelan ya ini, pelan-pelan ngajinya. Supaya ngerti. Sehingga setelah ini hati-hati dengan pikiran, perasaan, kata-kata dan perbuatan. Sekarang belum terlihat. Tapi kalau itu menjadi keyakinan, menjadi belief system, maka suatu saat semua yang diyakini akan mewujud menjadi kenyataan. Perhatikan ya, yang masih punya keyakinan cari uang itu susah, dia akan menyaksikan bahwa apapun yang dia lakukan hanya membuat uang menjauh dari dia. Bisnis gagal, lamar pekerjaan tidak diterima. Betul nggak? Ada nggak yang punya keyakinan kalau uang itu hanya bisa didapat lewat pekerjaan-pekerjaan tertentu saja? Ada? Yang punya keyakinan seperti itu sudah mengunci. Kata wayar zukumin haisulayah tasib di Quran itu nggak berlaku bagi dia. Karena dia menyangka uang itu hanya didapat lewat pekerjaan tertentu saja. Ada yang menyangka kalau uang itu didapat kalau jadi PNS, misalnya, ya sudah, ya, jadi PNS jadi segalanya. Bahkan menjadi PNS itu jadi Tuhan seakan-akan profesi itu. Padahal orang juga tahu gaji PNS itu sedikit tapi pada mau ya. Aneh ya. Pengen gaji besar tapi malah jadi PNS. Padahal udah tahu jadi PNS gajinya kecil. Akibatnya apa? Berusaha untuk membesarkan gaji dengan cara-cara yang tidak halal. Namanya korupsi. Betul apa tidak? Itu berlawanan. Kalau ingin gajinya besar, tentukan oleh kita. Saya ingin gajinya sebulan 200 juta, tentukan. Setelah ditentukan oleh kita, maka kita sendiri yang harus mewujudkan gaji itu. Jangan menuntut orang lain, supaya orang lain menggaji Anda 200 juta. Gak akan ada perusahaannya yang mau gaji Anda. Kalau yang menentukan Anda, tentukan usahanya bidang apa yang mau digarap. Bisa. Kalau pikiran dan perasaannya sudah waras. Mau berapapun bisa kok tanpa batas. Makanya ada orang bijak yang mengatakan, begitu kita berpikir di dunia ini tidak ada yang langka, maka dunia dalam sekejap menjadi genggamanmu.
Makanya otak kita jangan terpengaruh. Wah, beras susah. Begitu dengan berita susah, langsung disampaikan pada orang, oh sekarang beras susah. Kan kita terbiasa, betul nggak? Iya. Begitu kita bilang beras itu susah dan langka, maka hati-hati meyakini yang belum terlihat, kita akan melihat yang kita yakini. Khusus untuk Anda, susah tuh beras. Pada bagi yang lain tidak. Nih hati-hati ya, hati-hati. Makanya aduh, kalau kita belum tahu rahasia ini, kita tidak hati-hati dalam berpikir dan merasa. Lalu kita tidak hati-hati dalam berbicara dan berbuat. Awas. Itu akan membentuk keyakinan. Dan semua yang diyakini walaupun belum terlihat, suatu saat kita akan melihatnya yang kita yakini. Mewujud menjadi kenyataan. Dan semua kenyataan yang sedang hadir di kehidupan kita, itu buah dari keyakinan kita. Ada nggak yang punya keyakinan cari uang itu harus kerja keras? Ada? Ya khusus buat dia, cari uang harus kerja keras. Tulang aja dibanting. Betul nggak? Iya. Nah, ini bahayanya. Tentang kesehatan. Coba. Masih ada nggak yang meyakini kalau sakit itu dari Allah? Masih ada? Kok Allah ngirim penyakit? Gak ada kerjaan ya Allah? Katanya Allah tuh sumber cinta, sumber sukacita, sumber rahmat, sumber keberkahan. Kok tiba-tiba kita menuduh Allah mengirim penyakit? Coba bayangkan. Padahal di Quran tidak ada kata-kata Allah sumber penyakit. Yang ada itu Allah sumber kesehatan. Sakit itu ketiadaan sehat sebetulnya. Kenapa Anda sakit? Ya tubuh sedang berbicara kepada kita. Bahwa ada yang salah dengan kehidupan kita. Malah sakit kita dikeluhkan. Coba ketika sakit kalian keluhkan. Semakin menderita karena sakit. Sakitnya sih alami. Tetapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Mau menderita karena sakit atau tidak, ya terserah. Kan ada orang yang biasa-biasa saja walaupun dia sakit. Bahkan dia merasa sehat-sehat saja, cepat sehatnya. Ya, ada kutilan satu aja, satu RW tahu, betul nggak? Ibu itu ada kutilan satu, karena diwartakan terus menerus kutilannya tambah banyak. Karena dia sedang mengundang kutil-kutil baru untuk datang, karena dikeluhkan. Hati-hati dengan perasaan. Makanya saat sakit jangan jatuh perasaan kita pada kondisi sakit. Perasaan kita tumbuhkan pada pikiran dan perasaan sehat. Kan saya sudah ajarkan tempo hari. Botol kosong mau diisi, jangan dilawan kekosongannya. Karena kekosongan itu tidak bisa dilawan kecuali diisi dengan air. Kekosongan dalam sekejap akan hilang. Gelap itu jangan dilawan. Karena kegelapan itu tidak bisa diusir. Satu-satunya cara mengusir kegelapan, hadirkan cahaya. Kebencian itu jangan dilawan. Satu-satunya untuk melawan kebencian, hadirkan cinta dan kasih sayang. Itu kan beres. Udah gitu belum? Ya. Jadi kesadaran kita nggak naik-naik ya. Umur aja terus bertambah. Tiap bertambah umur kemudian ulang tahun. Betul nggak? Ketika ulang tahun tiup lilin. Begitu tiup lilin ditanya kenapa ulang tahun tiup lilin, nggak ngerti juga. Karena orang lain juga sama-sama tiup lilin. Karena ada lagunya. Betul nggak? Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Kan begitu. Udah aja. Udah biaya mahal-mahal cuma begitu. Ya nggak apa-apa ya, mahal-mahal bawa kue, bawa lilin, tapi ngerti maknanya. Kenapa lilin harus ditiup? Satu maknanya umurmu berkurang, kan begitu. Betul nggak? Kan ditiup tuh satu. Makanya lilin suka ada tulisan kan, yang umurnya 17, lilinnya 17, kan gitu. Betul nggak? Itu bukan ulang tahun, itu bukan umur bertambah. Umurmu sudah berkurang, jatahmu sudah berkurang. Makanya tidak ada ulang tahun sebetulnya. Yang ada itu adalah hilang tahun. Makanya kalau ada orang yang ulang tahun, ucapan selamat hilang tahun biar sadar. Karena dikiranya tahun bisa diulang. Loh, ini tanggal berapa sekarang nih?
18 September. Apa 18 September yang hari ini sama dengan 18 September tahun 2023? Kan sudah beda. Kondisi bumi beda, kondisi tubuh kita beda. Kita tidak pernah melewati waktu yang sama. Karena waktu itu seperti sungai. Dan air yang melewati titik yang sama, bukan air yang sama. Itu sudah air yang berbeda. Seperti itu. Harusnya Anda berbeda. Melewati titik yang sama dengan Anda yang berbeda. Kesadaran Anda beda, sudut pandang Anda berbeda. Ya, ketenangan Anda sudah berbeda, kesadaran Anda sudah berbeda. Harusnya kan begitu. Satu itu. Dua, kenapa tiup lilin? Ya, yang namanya cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi di sini itu kan sebetulnya adalah kegelapan. Dan kegelapan itu asal muasal alam semesta kok. Terlalu jauh ya. Udah, tarik lagi ke sini. Apa perasaan kita tentang kesehatan? Apa perasaan kita tentang pekerjaan? Masih ada nggak yang punya keyakinan cari kerja susah? Ada nggak? Ada nggak? Semua yang punya keyakinan cari kerja susah, insya Allah susah terus cari kerja. Karena keyakinan Anda yang membentuk. Kita lupa bahwa sebetulnya semua yang kita raih hari ini itu buah dari keyakinan kita. Kita meyakini yang tidak terlihat, ternyata yang tidak terlihat itu akan nampak. Kita menjadi melihat yang kita yakini. Cuman kita nggak pernah sadar. Makanya saya coba ya memberikan kajian-kajian kesadaran seperti ini. Dan kajian seperti ini ya memang hanya untuk orang-orang yang mau sadar. Yang gak mau sadar ya sudah biarkan aja. Nanti juga akan disadarkan oleh semesta. Karena semesta punya cara sendiri untuk menyadarkan mereka yang susah sadar. Makanya kita gak usah usil. Yang ngaji bagus, yang gak ngaji juga bagus. Yang sadar bagus, yang tidak sadar juga bagus. Karena gak ada yang sadar kalau gak ada yang tidak sadar. Betul gak? Dan Bapak Ibu yang pernah tidak sadar, baru merasakan sadar itu luar biasa mewahnya. Karena ada bumbu dari ketidaksadaran yang pernah dicapai. Betul nggak? Sekarang mencapai kesadaran, belum pernah tidak sadar. Akan biasa-biasa saja ketika mencapai kesadaran. Betul nggak? Nah menjadi luar biasa mencapai kesadaran karena pernah tidak sadar. Makanya begitu lihat orang yang tidak sadar, jangan usil, kamu juga pernah tidak sadar. Betul nggak? Dan kita juga pernah melewati jalan itu. Oleh karena itu ya doakan saja, semoga cepat sadar gitu aja. Apa perasaan kita tentang pekerjaan? Coba saya mau nanya. Bapak Ibu. Ini saya yakin pernah bekerja ya. Buat apa sih pada bekerja? Cari uang. Tuh. Jawabannya kan sama seperti kebanyakan orang. Maka nasibnya juga sama. Gak ada saya tanya kenapa Anda bekerja? Saya bekerja karena saya hidup. Hidup itu untuk bekerja. Saya tidak mau bekerja untuk hidup. Orang yang bekerja untuk hidup sekarang ini nggak mungkin ngaji di sini. Pasti dia sedang bekerja untuk mempertahankan hidup. Karena bagi dia ngaji aja seperti ini penghasilannya hilang karena tidak bisa hidup. Jadi bersyukur nggak bisa ngaji? Bersyukur. Berarti ini sudah kelompok manusia yang hidup untuk bekerja. Kalau hidup untuk bekerja itu mulai berkah itu. Kenapa? Dia sudah hidup. Yang bekerja untuk hidup belum hidup. Kan baru bekerja. Untuk mempertahankan hidup. Coba hanya mempertahankan hidup saja sudah susah. Apalagi berkarya dalam hidup. Mempertahankan hidup itu sudah susah. Kenapa? Lagi-lagi keyakinan. Ada nggak orang yang meyakini kalau saya bekerja saya dapat uang, kalau saya tidak bekerja saya tidak dapat uang? Ada nggak yang punya keyakinan gitu? Kamu itu akan dapat uang kalau bekerja. Padahal ada saat di mana kamu tidak bisa bekerja lagi, tapi uang dibutuhkan. Ini keyakinan ini akan jadi kenyataan. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Makanya hati-hati. Ini kajian penting. Ya, saya bagi hadiahnya. Harusnya kan saya tetap dapat uang walaupun tidak bekerja. Kan keyakinan itu yang harus dibangun. Rekening saya tetap bertambah walaupun saya tidur.
Rekening saya tetap bertambah walaupun saya piknik. Gimana caranya? Makanya jadi orang kaya itu harus malas. Buat apa jadi orang kaya segala dikerjain sendiri? Betul nggak? Jadi orang kaya itu harus malas. Orang kaya itu pagi-pagi sarapan, habis gitu olahraga, habis itu denger musik, betul nggak? Habis itu jalan-jalan sama keluarga, tapi duitnya ngalir aja terus. Kan gitu yang enak, betul nggak? Itu juga keyakinan. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita ini kalau bekerja dapat uang, tidak bekerja tidak dapat uang, itu keyakinan. Kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Bisa gitu? Bisa. Gimana caranya? Nah, ini caranya. Kita datang ke dunia bukan untuk susah. Makanya buang, hidup itu susah dan penuh perjuangan, buang. Ganti sekarang, hidup itu mudah dan menyenangkan. Anak saya bicara sama saya, ayah, nanti bulan depan pengen balapan. Ada balapan tuh di Birgif. Harus pakai mobil balap dong. Iya ya. Oke. Nanti juga ada mobilnya. Saya ngomong gitu aja. Saya tidak mengatakan uang dari mana, enggak. Tidak mengatakan kamu mimpi, enggak. Nanti juga ada mobilnya. Apa yang saya katakan selaras antara pikiran dengan perasaan saya. Betul itu. Sebelum jadwal balap itu tiba, ada seseorang yang kemudian ikut pelatihan spiritual dengan saya. Saya cerita, anak saya itu suka balap. Saya juga nggak tahu kalau dia punya mobil balap. Lah saya ceritanya ke dia kok bukan pada yang lain. Itu juga frekuensi kan? Itu getaran, itu energi. Selesai itu diam-diam, besok-besoknya itu dia datang lagi ke Bandung bawa mobil balap itu. Kita selalu berpikir bahwa uang itu segalanya. Untuk mewujudkan segala keinginan kita harus selalu dengan uang. Maka kita jadi capek ngejar-ngejar uang. Betul nggak? Padahal uang kalau udah ada juga dibelikan. Hati-hati dengan pikiran. Begitu kita mengatakan pekerjaan ini satu-satunya yang bisa menghasilkan uang. Dan uang satu-satunya yang bisa mewujudkan semua kebutuhan kita. Kita akan terpatri di pikiran kita. Semua yang kita yakini, walaupun belum terlihat sekarang, suatu saat akan mewujud menjadi kenyataan yang bisa kita lihat. Paham ya? Oke. Sama untuk yang lain-lain. Untuk hubungan pribadi, sama. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan suasana hati dan perasaan kita. Karena ada hubungan yang tak terputuskan dengan dunia kasat mata. Apa yang kita rasakan ini ada hubungan dengan dunia kasat mata. Bapak Ibu, lagi tidak punya uang, tiba-tiba ada tagihan. Bagaimana perasaannya? Langsung ngobrol ke tetangga? Langsung curhat sana sini. Perasaan yang tidak enak ini diperkuat oleh kita sendiri. Pertama kita sedang tidak punya uang, tiba-tiba dapat tagihan. Itu akan memperbesar utang kita. Dan tagihan tidak terbayar, setelah itu kita akan punya utang baru lagi. Percaya sama saya. Tapi kalau kita bisa menjaga perasaan kita, jaga perasaan kita. Gimana caranya? Disitulah pentingnya kita belajar keterampilan menjaga perasaan di frekuensi positif. Apa bisa? Bisa. Contoh, ini tagihan apa nih? Tagihan listrik misalnya. Ketika kita merasa ketika bayar tagihan itu uang kita dirampok, uang kita berkurang, maka uang itu sedih dengan perasaan kita. Dan kesedihan pada perasaan kita membuat uang itu tidak rindu lagi untuk datang kepada kita.
Coba sekarang dirubah pikiran dan perasaannya. Oh, saya sudah merasakan tidak ada listrik itu seperti apa. 2 jam, 3 jam gak ada listrik itu seperti apa. Saya membayar tagihan ke PLN ini bukan perampokan PLN pada saya, bukan. Saya ingin mengembalikan jasa baik PLN. Saya ingin berterima kasih pada para penemu listrik. Saya ingin PLN di Indonesia ini tetap bersinar. Tetap ngasih cahaya pada semua masyarakat. Biar perusahaan ini tidak boleh jatuh. Dan kalau saya bayar ini berarti karyawan PLN pun semua yang mengurus listrik itu juga mereka sejahtera. Itu namanya perasaan positif. Tapi begitu ada tagihan merasa dirampok. Udah gitu dikeluhkan. Ini listrik bulan ini mahal. Lah kamu kan yang pakai. Lihat. Orang yang suka protes pada uang. Lihat. Tambah sulit sama uang. Nih, di sini ada. Yang suka berantem soal uang di rumah, ada di sini orangnya. Merindukan uang, tapi uang itu dijadikan sebagai kambing hitam untuk membuat perasaan kita jadi buruk. Bahkan ada orang di ruangan ini, ketika dapat gaji tidak bahagia. Saya tahu orangnya. Perlu saya tunjuk? Uang sudah datang dia tidak bahagia. Kenapa? Pikiran mulai mikir. Wah ini SPP anak, ini. Perasaan langsung negatif kata uang. Tekaduhung aing mah datang ke dia. Ini ceramah biasa hadirin. Tetapi kalau ini dipraktekkan saya yakinkan. Saya udah pengalaman luar biasa. Luar biasa. Bahkan ketika tagihan datang, saya bilang terima kasih uang sudah datang. Saya imajinasikan aja tagihan itu cek. Cepat punya uangnya itu. Ini masalah. Makanya saya tertarik untuk kasih judul ini, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Karena kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Saya ngajar mata kuliah entrepreneurship di perguruan tinggi. Di beberapa universitas. Bahasa Indonesianya mata kuliah kewirausahaan. Ingin mencetak anak-anak muda ini menjadi orang-orang yang berkelimpahan itu. Ternyata tidak mudah membalikan tangan. Kenapa? Saya harus meruntuhkan dulu keyakinan-keyakinan yang dibangun oleh ibu bapaknya, guru-guru sebelumnya, lingkungannya. Dan ketika saya kasih kuesioner, hampir 99% mahasiswa mengatakan uang itu susah. Bayangkan. Siapa yang ngasih program pada otaknya itu? Kan kita juga nih orang tuanya. Kalian kali ya. Lupa saya. Kita ini selalu berpikir bahwa segala kebutuhan hidup harus dipenuhi oleh uang. Makanya kita jadi mengejar-ngejar uang. Coba sekarang kita bisnis, bekerja, dirubah. Saya datang ke dunia ini diberi keahlian saya memasak. Dan mulai sekarang saya akan melayani orang-orang yang tidak bisa memasak. Biar mereka dapat makanan yang enak. Lupakan uang. Buka catering. Tapi niatnya begitu, bismillahnya. Saksikan saya. Bahkan uang yang datang itu lebih berkah daripada kita jualan makanan mencari uang. Sedikit saja dirubahnya, tapi saksikan berkahnya akan luar biasa berlimpah. Ayo, teman-teman jadi dokter, niatnya cari uang, ya paling dia dapat uang yang dia pikirkan. Karena itu keyakinan. Tetapi kalau saya jadi dokter karena saya diberi ilmu oleh Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Saya akan tolong orang-orang yang butuh pertolongan medis. Dengan sepenuh hati saya. Karena saya percaya, saya sedang dipakai Allah menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya sebagai dokter. Apa uang tidak datang? Lebih banyak. Jadi kita bukan mengejar uang, uangnya yang mengejar kita. Tidak terhormat manusia yang mulia mengejar-ngejar uang. Uang itu harus ngejar kita. Makanya uang harus rindu sama kita ya. Nah kalau ingin dirindukan uang nanti ikut pelatihan khusus.
Tanggal 10 Oktober saya khusus akan memberikan pelatihan khusus bagaimana dirindukan uang. Ya. Bayar. Lah, begitu saya bilang bayar langsung otak mikir lagi, masa harus bayar, kamu akan dijauhi uang. Itu perasaannya negatif berarti. Maka lihat orang-orang yang suka mempermasalahkan, ya. Lihat saya semuanya. Ada sepatu baru, bagus, mahal, tuh, mau beli. Nepi ka iraha oge. Karena perasaan terhadap uangnya negatif. Ya. Lihat mobil baru, ya, keluaran baru lewat gitu. Uang dari mana? Udah gitu ngomong lagi. Itu orang bisa beli mobil itu duit dari mana ya? Jangan-jangan katanya ke Gunung Kawi tuh. Orang yang perasaannya negatif seperti itu orang yang sedang mengalami ketiadaan cinta. Hidupnya tidak akan berubah. Nih saya kasih tahu yang belum punya mobil. Kalau tetangga beli mobil, coba luapkan perasaan seakan-akan ya. Seakan-akan mobil itu sudah ada di tangan kita. Dan kita merasa bahagia, datang ke sana sampaikan, luar biasa Bapak, sudah kebeli mobil, saya ikut berbahagia Bapak. Kalau kita bisa melampaui bahagianya daripada yang beli mobil, mobil itu akan menjadi milik kita. Sesederhana itu Bapak Ibu. Iya mah batur beli mobil, manehna nu lieur. Waduh. Ya, ada orang beli sawah tetangga, aduh selamat Bapak Ibu udah beli sawah. Semoga saya juga nanti suatu saat kebagian ya berkahnya, betul enggak? Nanti saya ikut ya, kalau panen ajak dong gitu, ikut bahagia, pasti kabeh ceretan. Betul enggak? Iya mah batur beli sawah kalau ke eta duit di mana? Tuh. Orang yang tidak pernah bahagia lihat orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, dia tidak akan pernah merasakan itu. Hati-hati. Ini ilmu mahal ya. Mahal enggak? Mahal ilmu ini. Tapi saya bagikan. Gratis. Yang ini. Jadi hidup hanya merespon kita. Jadi hidup adalah undangan kita. Sampai sini setuju? Yuk kita sekarang jujur. Kalau begitu semua yang hadir dalam kehidupan saya hari ini semua undangan saya yes. Semua yang mengundang adalah dirimu. Nah kalau kita perhatikan kan di semesta ini cuma ada dua kelompok manusia. Ada mereka yang hidupnya lebih banyak positif. Ada mereka yang hidupnya lebih banyak negatif. Tahu gak bedanya? Mereka yang hidupnya lebih banyak positif karena apa? Mereka itu telah mampu menggunakan kekuatan positif yang ada dalam dirinya. Dan dia mengungkapkan perasaan positif itu. Yang diungkapkan perasaan positifnya. Dan mereka yang hari ini hidupnya negatif kan lebih banyak mengungkapkan yang negatif. Coba ingat-ingat tuh. Kenapa anak-anak tidak mau sekolah? Kenapa anak-anak tidak kebiayaan sekolah? Karena kita selalu mengungkapkan yang negatif. Boro-boro nyekolahin anak. Buat makan aja susah. Tuh itu yang diungkapkan. Coba ungkapkan yang positif. Anak saya pasti sekolah. Pasti ada jalannya. Gimana caranya? Mungkin dapat beasiswa. Mungkin ada jalannya. Bapak Ibu. Saya mengagumi orang tua saya. Kenapa? Saya bisa sekolah dari kampung saya ke SMA itu hampir 80 kilo itu. Dan buat ongkos juga tidak ada. Tapi bapak saya selalu mengatakan, bapak jeung mama ngan bisa ngadoakeun ka anjeun. Da sakieu kaya anak, tapi insya Allah mun hayang sakola pasti sakola. Itu maghrib, saya pergi dari rumah ke jalan. Gak bawa uang seperak pun coba. Gak bawa uang seperak pun. Luar biasa doa ibu bapak saya. Ada orang baru tutup restoran. Ya restoran di kampung. Warung nasi lah. Baru tutup. Dia nanya, aduh saya ditanya meni bunga. Ujang teh bade ka mana? Bade ka Garut. Bade naon? Nyalira. Hoyong sakola, bade daftar. Kedua ongkos. Henteu. Coba. Saya dikasih ongkos. Sampai di Garut. Nanti di Garut kota ada yang nanya lagi. Ya. Ujang teh di mana? Bari daftar ke sekolah.
Kulam di mana? Teu gaduh wargi di dia. Gaduh artos. Ente, saya tadi dia ngongkos. Ada aja pertolongan. Atas we di dia atuh tiasa adan teu. Oh, adan mah eta mah tiap dinten. Dites adan. Suara saya bagus. Tos we cenah ayeuna mah ngawuruk ngaos di dia tuh. Ketemu jalan lagi. Itu cerita di Garut. Mau sekolah ke Bandung sama ceritanya begitu. Tapi saya bisa sekolah. Ternyata tangan-tangan semesta itu jangan dipikirkan oleh kita. Tarik saja oleh kita, maka tangan-tangan semesta akan datang untuk mewujudkan segala yang kita mau. Makanya jangan pernah berpikir cara. Hebat Allah itu. Yang penting ungkapkan perasaan positif. Tapi selama ini kita selalu mengukur Allah dengan ukuran kita, dengan dompet kita, dengan saldo kita. Kita nggak percaya kepada Allah. Makanya Asmaul Husna itu bukan dinadomkan. Ar-Rahman, ya Allah, aku berasal dari Engkau yang Maha Pengasih. Berarti aku harus menjadi pengasih. Ar-Rahim, ya Allah, aku berasal dari Engkau yang Maha Penyayang. Sumberku adalah Engkau. Aku adalah bagian dari dirimu, ya Allah. Berarti aku harus menjadi penyayang. Al-Malik, ya Allah, Engkau yang Maha memiliki segalanya. Dan bagian dari dirimu ada dalam aku. Engkau meliputi diriku. Izinkan aku untuk memiliki sebagian kecil dari apa yang kau miliki untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Coba larapkan dalam diri. Aduh, itu Asmaul Husna luar biasa. Itu yang dikatakan di Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna. Berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Berdoa dengan Asmaul Husna itu begitu. Wujudkan sifat-sifat Dia dalam diri kita. Bukan dinadomkan. Aduh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Begitu anak bangor, melotot. Baru aja nadom. Kumaha. Pas Alia betul? Nah itu ngaji itu kayak gitu ya, nggak jelas. Yang diaji dengan kehidupan tidak koheren. Ulangi ya. Yang banyak positif hidupnya sebetulnya sederhana. Karena dia mengungkapkan yang positif aja sepanjang hidupnya. Tidak ada keterbatasan. Kamu nanti pasti sekolah. Nanti kamu pasti punya rumah. Rumahmu pasti besar. Mobilmu pasti punya. Pekerjaan pasti dapat yang bagus. Ungkapkan aja semua itu yang positif. Daripada kita mengungkapkan, awas ya. Cari uang tuh susah. Cari pekerjaan tuh sekarang luar biasa susah. Tuh, kata susah sudah masuk di otak kita. Itu jadi keyakinan, jadi belief system. Makanya meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Sekarang belum terlihat. Tapi apa yang kita yakini, walaupun belum terlihat, suatu saat kita akan melihat semua yang diyakini. Bisa jujur sekarang pada diri kita? Udah ketemu sekarang? Oh ternyata meureun ieu masalah kita selama ini. Kayaknya ini masalah kita selama ini. Kan kita selalu berpikir terbatas, betul enggak? Allah yang maha segalanya diukur oleh keadaan kita saat ini. Kita tidak percaya. Lebih suka meyakini yang terbatas daripada meyakini yang tanpa batas. Istri saya ada di sini. Waktu saya kos dulu. Ya saya besar hati aja. Mulai naksir-naksir. Begitu istri saya, ya dulu masih pacaran. Datang ke tempat kos, saya juga gak malu. Ditanya sama istri saya, panggilnya kakak. Kakak, kasurnya mana? Ya. Lomarinya mana? Ya, cuman kardus Indomie aja di sudut. Baju saya juga kan segitu. Beli lemari juga gak ada yang perlu dilemarikan. Lah bajunya cuma segitu di kardus. Dan saya tidak gengsi, saya katakan apa adanya. Tidak diada-adakan harus karena pacar mau datang, sakit we, ayo. Begitu mau datang ke kampung saya, hayu. Kampung saya mah jauh. Dari Bandung naik bis. Nanti nyampe Garut naik elep. 5 jam, 6 jam kalau penumpang belum penuh, wayahna can init. Ikut. Yang sekarang jadi istri saya. Saya juga nggak tahu yang dilihat apa, pokoknya ya begitulah saya. Nyampe di sana rumah saya panggung, ya nggak malu, itu rumah saya.
bawahnya kandang ayam, ya itulah rumah saya. Ya. Jadi ayam dengan kita itu ya hirup bareng. Itu. Cuman itu kalau saya kelebihannya itu. Saya tuh makan daging ayam kalau ayamnya sakit atau sayanya sakit. Ya. Makanya kadang-kadang ayam yang sedang sehat pun kumaha caranya supaya katingali muyung gitu. Makanya kalau musim hujan tuh saya seneng banget itu ya. Ayam itu yang kedinginan saya bawa ke depan ibu. Bu, iya ayam muyung. Jadi dua lah saya makan daging ayam. Ayamnya sakit kalau saya sakit. Nah kalau sakit baru tawari hoyong daging ayam sorry ibu teh. Aduh, padahal saya yang ngasih makan ayam. Hadirin begini ya. Jadi kita harus waspada ya. Dengan apa tadi? Dengan pikiran dan perasaan. Karena pencipta semua kehidupan itu adalah pikiran dan perasaan. Allah Sang Maha Kehadiran hanya merespon apa yang kita pikirkan dan dirasakan. Itu dalam hadis qudsi yang dikatakan, aku bergantung persangkaan hambaku. Yuk sekarang kita buka semua keterbatasan itu. Dan ternyata begitu dibuka keterbatasan itu, dan kita memikirkan dan merasakan yang positif terus, kekuatan positif kita bangkit dalam diri kita, ternyata semesta bekerja dengan sendirinya untuk mewujudkan apa yang kita mau. Dan ini harus praktek. Dan saya menyampaikan ini karena saya sudah mempraktekkannya. Saya praktekkan tiap hari. Lagi jalan, tiba-tiba ya. Kemarin lagi jalan, WA saya bunyi. Ternyata ada orang masuk rumah sakit. Anaknya 2, sakit dua-duanya. Dan tidak punya uang. Ditahan oleh pihak rumah sakit, belum dimasukkan ke tempat perawatan. Itu karena ditanya siapa yang menjamin biayanya. Saya bilang, sudah. Bilang, biar saya yang menjamin nanti. Pada saat kita mengeluarkan uang, hati-hati. Jangan merasa kekurangan uang. Jangan merasa kehilangan uang. Langsung perasaan dinetralkan. Jangan-jangan di kehidupan yang dulu saya pernah dibantu sama orang ini. Karena tidak mungkin kejadian ini datang kalau tidak ada. Ini undangan saya. Saya yang mengundang dengan data saya. Karena saya menyadari, oh sebetulnya ini hanya Allah sedang mengingatkan saya untuk mengembalikan kebaikan yang pernah dia berikan pada saya. Sekarang saya balikan pada dia. Netral perasaan, tidak ada apa-apa. Dan dalam sekejap, hadirin, itu uang yang kita keluarkan buat itu kembali lagi. Praktek ya. Jangan ngaji dengan saya kemudian cuman didengarkan enak pengajiannya, nggak praktek, buat apa? Praktek ya ngaji itu ya. Kita selama ini nggak mau praktek, jadi makanya nggak punya pengalaman. Coba lihat ayat ini. Ini Quran surat Ar-Rum, surat 30 ayat 36. Dan apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Ini potret tentang diri kita. Apa rahmat, apa musibat? Rahmat itu dari kata rahim. Rahim itu cinta. Cinta itu kekuatan positif. Makanya semua rahmat pasti dari Allah. Tapi catat oleh kita hari ini, semua musibah bukan dari Allah. Allah yang mengatakan, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Semua musibah yang datang padamu, semua hal yang tidak kamu inginkan tapi datang dalam hidupmu, kata Allah, bukan dariku. Semua itu hasil dari tanganmu sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan yang tidak diinginkan, jaga perasaan kita, jangan jatuh pada perasaan yang buruk. Gimana caranya? Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita harus pintar menasihati diri supaya perasaan kita berada di frekuensi yang tinggi. Nih saya tanya, sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu?
Ini yang salah. Banyak orang yang mencari kesuksesan karena ingin bahagia. Tidak akan tercapai itu. Karena apa? Saat dia mengatakan saya akan bahagia kalau sukses, berarti saat dia bicara belum bahagia, bukan? Hukum tarik-menarik mengatakan ketidakbahagiaan akan menarik ketidakbahagiaan. Like attracts like. Makanya walaupun sukses belum ada, bahagia aja dulu. Bahagia dulu. Ketika bahagianya sudah ada, maka bahagia akan menarik kebahagiaan. Sukses itu sudah di depan mata. Nih hati-hati yang jualan. Nurun sedikit penghasilan, langsung perasaan jatuh. Aduh, penghasilan bulan ini kok turun. Langsung jatuh nih perasaan. Dikeluhkan. Akan semakin turun. Turun terus. Akhirnya bangkrut. Jadi kenapa kebangkrutan datang? Kita tidak bisa menjaga perasaan kita. Dan ketika perasaan tidak dijaga, apa yang terjadi? Tubuh kita menjadi medan magnet yang negatif dan akan menarik semua yang frekuensinya sama. Dan kita yang telah menariknya. Paham sampai sini? Mulai bisa jujur pada diri sendiri. Aduh, ini ilmu mahal. Sekali lagi ini ilmu mahal. Tapi saya bagikan. Oke? Jadi rahmat dari siapa? Nah, rahmat itu apa? Segala hal yang kita inginkan. Karena Allah itu sumber kekuatan positif. Makanya pertahankan pikiran dan perasaan kita di kekuatan positif itu. Walaupun sesuatu yang kita saksikan di luar itu kelihatannya negatif menurut penilaian pikiran kita. Tapi kita waspada. Kenapa? Tidak ada kejadian di semesta ini yang tidak ada kehadirannya. Penilaian baik buruk, negatif positif, itulah penilaian pikiran. Dan itu ilusi pikiran. Bukan kenyataan. Makanya semua yang disebut baik kan disebut surga. Semua yang disebut buruk disebut neraka. Kalau begitu baik dan buruk buatan siapa? Buatan siapa? Buatan pikiran, hasil penilaian pikiran. Kalau baik dan buruk buatan pikiran. Berarti surga dan neraka buatan siapa? Buatan pikiran. Makanya surga dan neraka bukan geografis. Surga dan neraka adalah psikologis. Sesuatu disebut baik, kan tidak semua orang mengatakan sama. Tergantung penilaian dia. Betul nggak? Maka surga juga subjektif. Kalau begitu neraka juga subjektif. Ada satu kejadian terjadi pada seseorang. Dia tenang-tenang saja. Bahkan dia mengambil pelajaran dari kejadian itu. Walaupun itu sangat menyakitkan. Bagi dia surga. Tapi bagi sebagian yang lain yang baperan. Yang sempit sudut pandangnya. Mungkin merasa tersiksa dengan kejadian itu. Kan jadi neraka. Makanya surga dan neraka itu lebih banyak psikologisnya sebetulnya. Itu adalah penilaian pikiran kita sendiri. Bukan masalah geografis. Aneh saya lihat orang. Saya tanya, dari Allah yang kamu cari apanya? Ridhonya, kenapa enggak Allahnya? Saya dari Allah mau cari berkahnya, kenapa enggak Allahnya? Jarang yang pengen Allahnya, malah pengen berkahnya, pengen ridhonya. Kalau saya enggak mau, pengen Allahnya aja. Kalau sudah dapat Allahnya kan berkahnya ada, ridhonya ada. Segalanya ada di situ. Betul apa tidak? Apalagi yang pengen dari Allah surganya. Kata Allah, aku tidak bikin surga. Surga itu masalah psikologis kamu. Masalah kesadaranmu sendiri. Maka di Quran dikatakan surga dan neraka. Tempat di mana kamu masih bernapas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung kita. Peristiwa di luar pun bisa jadi surga, bisa neraka, tergantung kita. Coba, kalau orang yang sudah menemukan keindahan di dalam, apapun yang di luar jadi indah. Semua yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, apapun yang di luar mulia saja. Semua yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar suci saja. Keren gak kalau begitu? Disitulah kebahagiaan itu. Ya, baik. Bisa dilanjutkan? Oke. Jadi Allah itu adalah sumber keindahan. Makanya Allah disebut Rahman Rahim. Dalam bahasa sederhananya disebut cinta. Dan cinta itu adalah kekuatan positif. Saya bicara cinta bukan tentang rasa perasaan. Rasa perasaan itu hanya bagian kecil saja dari dimensi cinta yang sangat luas. Tapi cinta yang sebenarnya adalah kekuatan positif. Saya ngasih contoh tadi. Saya pengen sekolah. Biaya tidak ada saat itu. Tapi karena ada kekuatan positif,
pada diri orang tua saya. Ya kalau kamu mau sekolah nanti juga ada jalannya, saya bisa sekolah. Ternyata kekuatan positif itu yang telah menarik semua marga lantaran yang membuat kita bisa sekolah. Cuman selama ini kita lebih banyak menimbulkan kekuatan yang lain. Udah, kamu gak usah mikir-mikir sekolah. Ya. Teman-teman saya semua begitu lulus SD ya kerja di perkebunan. Karena di kampung saya ada perkebunan teh. Ya udah, bagian ngasih pupuk teh gitu. Saya tidak tertarik itu. Saya pengen sekolah gitu. Saya pengen membahagiakan ayah, membahagiakan ibu, pengen ganti rumahnya. Gitu. Jadi apakah punya keinginan itu boleh? Boleh. Karena punya keinginan yang positif itu berasal dari Allah. Itu kekuatan positif. Dan sebaliknya, kalau seseorang punya keinginan yang negatif, jelas itu bukan dari Allah. Itu adalah dari ketiadaan Allah, dari ketiadaan cinta dalam dirinya. Makanya itu berlawanan dengan hukum alam. Ya, itu dari kebodohan kita sendiri. Nah, apakah kita ingin menjadi apa, ingin melakukan apa, ingin memiliki apa? Jadi ingin menjadi, ingin melakukan, ingin memiliki, itu adalah keinginan yang berasal dari Allah. Boleh. Itu berasal dari kekuatan positif. Ingin menjadi apa, ingin melakukan apa, ingin memiliki apa, boleh. Itu berasal dari kekuatan positif. Ya, berasal dari kekuatan positif. Hadirin, tanpa kekuatan positif, hidup itu seperti patung. Dan mengapa banyak orang yang hidupnya tidak menakjubkan? Sederhana sebetulnya. Karena dia belum menggunakan kekuatan positif itu. Nah, itu yang dikatakan mencintai. Mencintai itu artinya menggunakan cinta. Kan sudah ada mencintai itu menggunakan cinta. Cinta itu adalah kekuatan positif. Kekuatan positif itu Allah sebetulnya. Jadi mencintai itu menggunakan kekuatan Allah yang ada dalam diri kita dengan sepenuh hati kita. Waduh, itu kalau digunakan daya itu luar biasa. Jadi orang-orang yang selama ini, mohon maaf, mengalami keterbatasan dalam hidupnya karena dia belum menggunakan Allah yang ada dalam dirinya. Itu aja sebetulnya. Ya, baik. Jadi ada yang namanya hukum tarik-menarik di semesta ini. Hukumnya sederhana. Apapun yang kita berikan kepada kehidupan pasti kembali kepada kita. Ayo lihat saya semuanya. Apapun yang diberikan pada kehidupan akan kembali kepada kita. Ini harus dipahami ya. Nah, apa yang diberikan pada kehidupan akan kembali kepada kita. Bagaimana caranya manusia memberikan pada kehidupan? Lihat saya semuanya. Pertama kali kita memberikan kepada pikiran dan perasaan. Apa yang kita berikan pada pikiran kita, pada perasaan kita, baik itu positif maupun negatif, itu yang diberikan pada kehidupan. Dan kehidupan itu memahami lewat pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan itu tadi energi. Kalau energi berarti frekuensi, kalau frekuensi berarti vibrasi. Makanya pikiran dan perasaan itu punya gelombang. Makanya ada gelombang otak, ada gelombang alfa, gelombang beta, gelombang delta, gelombang theta, gelombang gamma. Itu jenis-jenis gelombang otak. Dia punya frekuensi sendiri-sendiri sesuai dengan tingkatan kesadaran yang dia capai. Nih ya, zamannya COVID, orang lewat kamera, nanti akan ketahuan siapa yang suhunya di atas 39 derajat Celcius. Nanti diambil tuh oleh petugas karantina, diamankan. Kok bisa pada pakai kamera? Karena kamera itu bukan sekedar memotret wajah orang, tapi kamera itu ada sensornya. Nah, sensor itu menangkap gelombang yang dipancarkan oleh tubuh kita. Kenapa? Tubuh yang berbeda suhunya akan memancarkan gelombang yang berbeda. Itu yang disebut dengan prinsip radiasi. Itu namanya radiasi elektromagnetik. Nah, ternyata gelombang yang ditangkap oleh sensor itu berbeda-beda tergantung tingkat suhu tubuhnya. Makanya sensor bisa menangkap siapa suhunya berapa. Hebat ya teknologi itu, makanya belajar sedikit. Nah, keahlian saya di bidang itu, jadi saya risetnya lebih banyak
di sensor, di semikonduktor, material elektronik itu namanya, ya, bikin sensor-sensor itu. Nah, di mobil kan ada sensor suhu. Jadi kalau AC dihidupkan tek gitu, kalau sudah dingin nanti mati sendiri kan? Gitu. Itu sensor suhu, ya. Itu namanya termostat itu. Ya, gitu. Kalau saya jelaskan pusing nanti, itu harus kuliahnya 10 SKS ya. Ini aja dulu, ini dulu, yang gampang dulu. Meyakini yang tidak terlihat, maka kita akan melihat yang dia kini. Sampai sini mengerti? Mengerti? Hati-hati meyakini yang tidak terlihat. Maka yang tidak terlihat kalau kuat keyakinannya akan mewujud menjadi kenyataan. Yang masih percaya santet pasti kena santet. Tapi yang tidak meyakini santet, gak percaya tuh santet-santetan, gak akan kena. Beda frekuensi. Yang masih meyakini santet karena frekuensinya di frekuensi santet dan kata santet ada di otaknya, kena. Kena pasti. Dan nanti akan berhubungan dengan dukun-dukun santet. Ya. Pasti berhubungan dengan orang-orang di sekitar itu. Karena frekuensinya frekuensi itu. Yang tidak yakin dengan itu tidak akan kena. Percaya sama saya. Makanya kalau saya ditanya bagaimana caranya supaya tidak kena santet, jangan percaya. Gitu aja. Gak usah sekolah tinggi-tinggi, jangan percaya gitu aja. Tapi saya melihat ada orang yang praktek santet bisa mengeluarkan paku tuh dari kepalanya. Itu sudah dibawa pakunya sama dia. Gitu aja, ditipu gitu aja. Berarti kita masih bodoh kalau masih dibohong-bohongi ya. Itu paku keluar dari kepala, kamu bohong, kamu juga pasti mengada-ada. Itu menguatkan keyakinan. Itu bahaya ya. Oke, baik. Bagaimana cara memberikan yang positif atau negatif lewat apa? Lewat pikiran dan perasaan. Lihat saya semuanya. Ini alatnya, ini alatnya. Bapak Ibu ngasih yang negatif dan positif lewat pikiran dan perasaan. Apa yang dilewatkan pikiran dan perasaan itu membentuk medan magnet. Membentuk gelombang. Nah, gelombang ini akan memancar ke seluruh semesta. Kalau yang negatif akan menarik yang negatif, kalau yang positif akan menarik yang positif. Kan sederhana, saya ingin menarik yang positif, ya sudah, pancarkan lewat pikiran dan perasaan yang positif. Itu aja kuncinya. Yes? Ya, itu sederhana kan? Jadi kalau begitu siapa pencipta kehidupan? Jelas, alatnya adalah pikiran dan perasaan. Allah hanya merespon apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Sampai sini mengerti? Oke. Dibuat sama saya kuliahnya jadi sederhana. Supaya yang kuliahnya SD, yang kuliahnya S4 bisa semua. Tahu S4? Itu sekolah paling tinggi. Ya, susah senyum, senang senyum. Itu S4. Kalau sudah begitu, udah itu sekolah paling tinggi itu, ya. Susah senyum, senang senyum. Itu S4. S3 itu belum apa-apa. Makanya kalau sudah S3 tuntaskan sampai S4. Ya, baru benar tuh sekolah. Ya, susah, senyum, senang, senyum, netral. Sudah bisa bahagia di segala kondisi. Makanya lagunya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, gitu. Di rumah senang, di pasar senang, di kantor senang, di mana-mana hatiku senang, la 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 la, kan gitu lagunya juga. Betul nggak? Nah, itu lagu S4 itu. Ya, itu lagu S4. Dulu kalian melakukannya di mana itu? Menyanyikannya? TK. Taman Kawak-Kawak. Ya. Udah kawak-kawak masih belum bisa senang, TK terus. Makanya kalau S4 itu khusus buat TK, tapi Taman Kawak-Kawak nih yang di atas 50 itu kawak-kawak. Kalau masih kecil tuh kanak-kanak. Tapi ingat ya, anak kecil itu adalah sumber sukacita yang bagus. Makanya ya, kalau lagi sedang galau, peluk anak kecil tuh. Main dengan anak kecil. Anak kecil tuh sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber kepolosan. Ya, makanya ya, aduh punya cucu itu luar biasa. Ya, gendong cucu itu healing gitu, healing ya, healing. Nah, yang tidak suka cucu, itu ada masalah. Ya.
Ada yang tidak senang sama cucu ya, itu masalah itu. Jadi bagaimana cara merubah nasib? Lihat saya semuanya, cukup merasa baik. Begitu kita merasa baik, berarti kita sudah mengungkapkan kekuatan positif pada perasaan kita. Di situ awal perubahan nasib. Makanya orang yang merasa baik, selalu syukur, gembira, penuh gairah, semangat, antusias, penuh harapan, dan selalu puas dengan apapun yang dicapai. Ya, nah beda dengan orang yang selalu ya mengalami ketiadaan cinta. Bosan, jengkel, khawatir. Kalau ada yang tidak suka, mengecam. Nih lihat ya, kan banyak tuh yang suka mengecam ya. Mengecam. Alhamdulillah yang mengecam saya juga banyak. Merasa orang paling baik. Gak usah dilawan gitu. Assalamualaikum, gitu aja. Karena yang suka mengecam, menghukumi orang, apalagi menghujat orang, itu sebetulnya bukan orang hebat, bukan ilmunya banyak, dia sedang mengalami ketiadaan cinta. Kalau ada Allah dalam dirinya, gak mungkin begitu. Rumus manusia yang semacam itu adalah 100 kurangi 1 sama dengan 0. Itu matematikanya. 100 kurangi 1 berapa? Nah bagi manusia yang kayak gitu, 100 kurangi 1 itu 0. 100 kebaikan yang dilihat 1 aja kesalahannya. 0 jadinya. Allah juga punya rumus 100 kurangi 1 sama dengan 0. Punya. Rumus Allah enggak kayak gitu ya. Lupa saya. Rumus Allah itu 100 dikurangi 1 sama dengan 100. Kalau kamu lakukan kebaikan 100, 1 melakukan kesalahan, Allah Maha Pengampun. 100 dikurangi 1, 100. Hebat Allah itu. Maka dia adalah Maha Pengampun. Beda sama kalian ya. 100 kurangi 1, 0. Suami bikin kesalahan sekali, langsung 0. Jahat banget matematikanya ya. Itu rumus kalian ya begitu. Nah dari mana rumus ini? Itu rumus berasal dari ketiadaan cinta. Lihat saya semuanya. Yang suka menghujat orang karena berbeda. Yang suka menggonggong orang lain karena tidak sama dengan dirinya. Hati-hati itu. Coba lihat. Anjing. Anjing itu suka menggonggong kalau ada yang asing. Kalau yang datang majikannya enggak. Tapi ada yang asing saja. Baunya tercium asing. Baru dia kenali. Langsung menggonggong. Ada yang asing, tidak sama dengan dirinya, menggonggong. Apa itu namanya? Saya nggak tega nyebutnya. Dinasehati lurus aja, nggak bisa melengos. Yang kayak gitu apa namanya itu? Nggak tega saya juga namanya. Kamu katanya begini-begini. Ini si Dorna ini nanti ke sana ngomong, kamu katanya begini, diadu tuh. Yang suka diadu tuh kalau di Garut itu domba. Yang ini saya berani nyebut. Sini mah gak ada domba. Masa domba ikut pengajian? Gak mungkin. Betul gak? Tapi yang suka gampang diadu biasanya apa? Apa? Yang suka gampang diadu biasanya apa? Gak berani nyebut ya. Kebosanan, kejengkelan, kekhawatiran, kecaman tuh. Suka gampang mengecam. Mengeluarkan kata-kata kotor, ngomentari orang, hati-hati tuh. Itu ketiadaan cinta. Amarah, kebencian, kecemburuan, rasa bersalah, keputusasaan dan ketakutan. Itu semua berasal dari ketiadaan cinta. Ini yang akan menarik semua energi-energi negatif dalam hidup. Jadi periksa coba. Ada kebosanan, ada kejengkelan, ada kekhawatiran, sering mengecam, ada amarah, ada kebencian, kecemburuan, rasa bersalah, keputusasaan, ketakutan. Hati-hati itu. Ini semua berasal dari ketiadaan cinta. Periksa coba, ada enggak? Ada berapa? Coba. Ada semua? Ya Allah, itu namanya komplikasi itu. Itu enggak cukup
di IGD itu. Harus ICU itu. Ya. Nah, kalau semuanya, kalau semuanya ada, ya Allah. Ya. Nah, baik kita lihat sekarang. Ulangi pada judul tadi. Lihat saya semuanya. Jadi judulnya apa? Meyakini yang tidak terlihat akan melihat yang diyakini. Dari tadi sampai sekarang yang saya sampaikan itu baru dalam dimensi awam, dimensi umum itu. Contoh-contohnya itu tadi masalah-masalah keyakinan yang dibangun oleh pikiran dan perasaan. Itu masalah-masalah yang awam, tadi yang umum. Sekarang izinkan saya untuk menggunakan judul ini masuk lebih dalam. Saya akan berbicara masalah keimanan. Saya akan bicara masalah tauhid sekarang. Bapak Ibu, iman itu awalnya meyakini yang tidak terlihat, bukan? Kalian iman pada Allah? Ya? Sudah ada keyakinan kepada Allah walaupun belum melihatnya. Nah, itu yang digambarkan di Quran. Umatnya Nabi Musa itu disuruh iman sama Musa. Kalian pada iman ya sama Allahku, kata Musa. Tetapi apa? Jawaban umatnya Nabi Musa saat itu yang namanya Bani Israel. Makanya namanya juga Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan nama negara yang di sana itu, gak ada. Nah, kenapa nama negara itu Israel? Itu diambil dari Quran. Karena tahu Bani Israel diunggulkan dari segala umat, diambil nama itu jadi nama negaranya. Itu nama pinjaman. Tapi yang dimaksud Allah Bani Israel, siapa saja orangnya. Negara mana saja bangsanya. Kulit apapun warna kulitnya. Apapun keyakinannya. Kalau dia mau berjalan menuju Tuhan, itu Bani Israel. Makanya Bani Israel diunggulkan dari segala umat. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Mau jadi Bani Israel? Yes, bagus. Makanya tidak ada kaitannya dengan sana, nggak ada. Bani Israel di Quran murni. Cuman otak kita sudah terpengaruh oleh itu. Sehingga kita membenci Bani Israel. Padahal Bani Israel di Quran itu orang yang dapat nikmat. Dan nikmat tertinggi adalah bisa tahu jati diri kita sendiri. Makanya yang dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para sidikin, para syuhada, dan para solihin. Masuk salah satu golongan dari yang 4. Mau masuk situ? Ya. Yuk, sekarang buka harapan besar kita ya. Kekuatan positif kita. Jangan pernah, gak mungkin itu. Wah, yang bisa itu cuma para nabi, para rasul. Kan para nabi, para rasul di Quran dikatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai para nabi, para rasul, kalian semua manusia biasa seperti yang lain. Apa yang dicapai para nabi, para rasul bisa dicapai oleh kita kalau kita ngikutin jejak dan langkahnya. Kan begitu. Makanya jangan putus asa ya, jangan putus asa. Nah, kembali pada dialog tadi. Umatnya Musa disuruh iman pada Allahnya Musa. Hei umatku Bani Israel, imanlah kalian pada Allahku, pada Allah Tuhanku. Apa jawabannya? Wahai Musa, aku tidak akan beriman pada Allahmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Itu diabadikan di Quran. Wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narola jahratan fa akhadathum sa'iqah wa antum tandurun. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Itu dialog yang sangat bagus untuk kita. Umatnya Musa disuruh beriman pada Allah, mengatakan, aku tidak akan beriman pada Allahmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Bagus gak? Ya, bagus. Harusnya kan kita juga mencontoh itu, karena itu dialog ada di Quran. Dan Quran adalah pedoman hidup kita. Sampai sini mengerti? Oke. Bapak Ibu beriman pada Allah? Beriman. Itu baru setengah. Baru meyakini yang belum terlihat. Awas. Baru sempurna iman kita kalau kita sudah bisa melihat yang diyakini. Sudah. Begitu sampai di situ, iman kita sudah sampai di iman isbatul yakin.
Bukan ilmu yakin, bukan ainul yakin, bukan hakul yakin, tapi isbatul yakin. Sudah tidak ada keraguan lagi. Kenapa? Sudah menyaksikan dia sebagaimana dia adanya. Apakah bisa dicapai oleh kita-kita? Bisa. Belajar sama orang yang tahu. Gitu aja. Ya. Makanya jangan belajar Allah dari penjelasan tentang Allah. Arab tu Rabbi bi Rabbi. Belajar Allah harus dari Allahnya. Yuk sekarang saya mau nanya jujur. Sepanjang kita belum melihat yang kita yakini, akibatnya apa? Kita meyakini yang tidak terlihat. Akibatnya kita terjebak menduga-duga. Jadi kita menduga-duga, akhirnya apa? Kita bikin gambaran tentang Tuhan. Bahkan Tuhan digambarkan oleh pikiran kita yang sempit ini. Padahal dia tidak bisa diterangkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dijelaskan. Tapi Quran mengatakan dia bisa ditemui dan dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya dan tahu caranya. Maka di Quran dikatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Jadi dalam konteks iman, judul ini menjadi dalam. Meyakini yang tidak terlihat, bagus. Tetapi kalau kita belum bisa melihat yang diyakini, kita jadi liar. Akibatnya kita membuat gambaran-gambaran tentang Tuhan. Lalu kita menjelaskan Tuhan. Dikiranya penjelasan tentang Tuhan itu Tuhan, bukan. Itu adalah persepsi dia. Persepsi pikiran dia tentang Tuhan. Akibatnya apa? Sebanyak kepala, sebanyak itu persepsi tentang Tuhan. Jadi Tuhannya banyak. Padahal dia Maha Tunggal adanya. Dia meliputi seluruh semesta raya. Meliputi semua makhluk. Meliputi Bapak Ibu semuanya dan meliputi diri saya. Berarti dia satu adanya. Dia Maha Tunggal. Dan siapapun yang menyaksikan dia harusnya sama. Tapi kalau yang menjelaskan dia, karena dia belum pernah menyaksikan dia, itu jadi beda-beda. Karena itu persepsi, bukan yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan prasangka. Apa? Ulangi ya. Sebelum kita bisa melihat yang diyakini, baru meyakini yang tak terlihat, berarti kita akan terjebak oleh prasangka. Dari situ muncul yang namanya persepsi, proyeksi, interpretasi, muncul dari situ. Dan itu bukan yang sebenarnya. Hadirin, sampai sekarang orang fisika tidak ada yang bisa menjelaskan air ini apa. Walaupun ada penjelasannya, itu pun hanya keterbatasan penjelasan saja. Air adalah rumus molekulnya H2O. Air adalah pelarut yang sangat bagus. Penjelasan-penjelasan itu sebanyak apapun buku tentang air, tetap saja belum bisa menjelaskan air yang sebenarnya. Makanya kalau baru baca buku tentang air, kalian belum tahu air. Tapi kalau sudah minum air, sudah selesai. Gimana air rasanya? Pokoknya gitu deh. Gitu aja. Makanya kalau sudah sampai di sana, gak banyak kata-katanya. Pokoknya gitu deh. Aku tidak bisa mengatakan lagi dengan kata-kata. Sudah selesai. Nah, inilah ayatnya. Lihat semua. Ayo jujur pada diri sendiri. Jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Yunus, surat ke-10 ayat 66. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Iyattabi'una illa dzan wa inhum illa yakhrusun. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti Allah. Hadirin, sepanjang kita tidak tahu dan kenal kepada Allah, sepanjang itu pula yang diseru oleh kita adalah sekutu-sekutunya selain Allah. Persepsi, penjelasan, interpretasi, itu semua adalah sekutu. Dan tidak akan bisa menolong.
Dan mereka yang menyuruh sekutu-sekutu selain Allah, kata ayat ini, tidaklah dia mengikuti Allah. Perasaan saja dia mengikuti. Makanya ketika sholat Allahu Akbar, merasa sudah menyembah Allah, padahal tidak mengingat Allah sama sekali. Yang diingat oleh dia adalah urusan-urusan dia sendiri. Betul? Liar jadinya. Betul? Karena kita tidak punya fokus. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita ingat. Padahal di Quran dikatakan, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Malah sibuk ya mengingat bacaan sholat. Padahal kata Allah, sholat mengingat apa? Mengingat aku. Aduh, kurang kritis ya kita itu. Mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Dan mereka hanya menduga-duga. Terasa ayat ini? Oh, ternyata selama ini saya sudah meyakini yang tidak terlihat, tapi saya belum melihat yang saya yakini. Akibatnya saya terjebak oleh prasangka dan menduga-duga. Duh, ya Allah, bimbinglah aku supaya aku bisa dapat petunjuk ke jalan syirat-Mu ya Allah, agar aku bisa bebas dari segala prasangka dan duga-menduga. Di ayat lain, surat An-Najm, surat ke-53 ayat 28. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dzann wa inna dzann la yugni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan tentang itu. Tidak punya pengetahuan tentang itu. Tentang yang diyakini itu enggak punya pengetahuan sama sekali. Karena apa? Dia belum melihat yang diyakini. Tetapi dia meyakini yang tidak terlihat. Maka kata ayat ini, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Sedangkan sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Diperkuat lagi di ayat lain. Di Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Di sini dikatakan aksaro. Aksaro itu kasiro. Kasiro itu kebanyakan. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi yang menyesatkan dari jalan Allah itu bukan yang sedikit kalau kata Quran. Yang kebanyakan. Paham ya? Baca sekali lagi. Baca. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanya berdusta. Banyak istilahnya ya. Jadi prasangka itu tadi disebut menduga. Prasangka itu disebut berdusta. Sepanjang kita belum tahu yang sebenarnya, kita akan terjebak oleh prasangka. Dan menduga-duga, capek jadinya. Betul gak? Saya ingin ingat sama Allah gimana ya. Kerut-kerut. Kayak apa sih Allah itu? Capek. Tapi kalau sudah tahu, berdiri, duduk dan berbaring, gak ada yang bisa dilupakan. Cuman ingat aja. Saya lagi bicara begini aja gak bisa lupa. Gak bisa lupa. Makanya di Quran dikatakan ulul albab itu adalah orang yang bisa ingat Allah, berdiri, duduk dan berbaring. Di segala aktivitas tidak lupa. Lagi masak pun selalu. Aku lagi masak, ingat kamu. Aku lagi nyangkul, ingat kamu. Tidak ada. Makanya di Quran dikatakan mengingat Allah itu persis seperti kau mengingat bapakmu. Fazkurullah ka zikrikum aba'akum. Luar biasa ya Quran ya. Kalau dipahami ya luar biasa. Luar biasa apa tidak? Oke. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit data ini. Negara dengan tingkat literasi terendah. Kenapa ini perlu? Perhatikan saya semuanya. Menurut Institut Statistik UNESCO, WIS, literasi merupakan keterampilan mendasar yang memberdayakan individu dan masyarakat. Literasi itu kemampuan untuk bisa mengolah, menganalisis data. Mana yang bohong, mana yang enggak bohong itu literasi namanya, literasi, ya.
Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi mencakup pengetahuan dalam bidang tertentu dan kemampuan mengolah informasi untuk kecakapan atau keterampilan hidup, di samping keterampilan membaca dan menulis. Jadi literasi itu mencakup kemampuan mengolah informasi. Bapak Ibu, coba begitu ada informasi, olah. Saya disuruh apa ya sama Allah? Diolah. Oh, suruhannya mengingat. Loh, kok saya malah menyebut-nyebut? Literasi itu. Saya disuruh mendirikan sholat. Apa saya sudah mendirikan sholat ya? Atau melaksanakan sholat? Literasi, diolah informasi itu. Nah, kita ini selama ini kalau ada informasi nggak diolah. Semua diizinkan menjadi dogma dan doktrin. Bahkan kebohongan pun yang diulang-ulang lama-kelamaan dianggap kebenaran. Setelah itu diyakini. Itu jadi belief system. Bahaya itu sekali. Ya, oke, baik kita lihat sekarang. Negara dengan tingkat literasi terendah. Nigeria, 30%. Jadi persentase di sini menyatakan di sana itu yang punya keterampilan dan kecakapan mengolah informasi itu cuma 30%. Nigeria, Guinea, Sudan, Mali, Republik Afrika Tengah, Burkina Faso, Somalia, Afghanistan. Nah, kemudian Benin, Chad, Pantai Gading, Liberia, Sierra, Ethiopia, dan Kepulauan Wallis. Ya, ini semua di bawah 50%. Kepulauan Wallis sudah mencapai 50%. Nah, Indonesia alhamdulillah 95,44%. Tetapi kalau dilihat dari 208 negara, kita masih di urutan ke-100 dari 208 negara. Jadi artinya ya, literasi kita itu termasuk rendah. Itu sebabnya kenapa kita itu gampang sekali kalau ada informasi dianggap benar. Walaupun itu hoax tidak diolah. Yang berbahaya kalau informasi yang menyangkut keyakinan. Apalagi yang berbicara dianggap tokoh yang dipercaya oleh masyarakat, punya figur otoritas. Apapun yang dikatakan dia, walaupun dia sendiri tidak menyaksikannya, tidak mengalaminya, bisa jadi dipercaya. Kan berbahayanya orang yang berbicara di publik itu. Kalau dia berbicara sesuatu yang belum dia yakini, belum dia alami, tetapi yang diajak bicara yakin, itu membuat dia menjadi yakin dengan yang dibicarakannya. Makanya sering kaget kan mereka. Saya aja gak percaya, tapi kok yang dengerin ceramah saya kok percaya. Itu yang membangun kepercayaan baru pada dia. Akibatnya kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan bisa jadi kebenaran. Walaupun dia belum mengalaminya. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Nah, literasi negara tetangga. Singapura urutkan ke-84. Brunei 86. Ya. Itu sama peringkatnya Brunei ke-86 ya. Filipina itu ke-88. Ya. Jadi kita tadi ke 100 ya. Alhamdulillah, kita udah maju ya, alhamdulillah. Jadi semakin banyak yang berkesadaran, kita akan maju ya. Bangsa kita akan bangkit. Karena ternyata untuk bangkit itu kita harus literasi. Jangan semua info itu ditelan mentah-mentah, apalagi yang menyangkut keyakinan, ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang IQ ya, saya bicara tidak EQ atau SQ, tapi IQ, intelligence quotient. Apa IQ? IQ itu adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar memahami gagasan, berpikir, merencanakan sesuatu. Itu namanya IQ. Nah, kalau kita lihat di sini, IQ itu ada 6 tingkatan. Kalau 70 sampai 79 masuk keterbelakangan mental itu. Ya, kalau 80 sampai 90 itu termasuk rendah, tapi kategorinya normal. Rendah tapi normal. Kalau 80 sampai 90. 91 sampai 110 itu normal, rata-rata, ya. 111 sampai 120 itu sudah kategori tinggi. Tetapi kategori normal. Tetapi bright normal. Nah, kalau di atas 131 itu sudah sangat superior atau genius. Ngerti ya? Ini ngerti ya? Oke, ada 6 kelompok. Nah, sekarang kita lihat. Richard Lynn sama David Becker itu sudah melakukan riset, walaupun ini masih debatable ya. Tetapi ini sebagai introspeksi diri aja. Ini risetnya tahun 2019. Beliau meriset di 120 negara di dunia. Nah, ternyata
Dari hasil riset itu didapatkan ya, 10 negara rata-rata IQ tertinggi di dunia. Ya, Jepang nomor 1, rata-rata 106,48. Ini rata-rata. Berarti kan ada yang pintar banget di sana ya. Rata-rata ini rata-rata. Dan tidak mungkin ada yang di bawah ini kan? Gitu. Kalau menurut ukuran tadi 106 itu berarti di kelompok mana tuh? Di sini kan? Normal, ya rata-rata. Tingkat IQ-nya di 91 sampai 110 kan? Oke. Ini rata-rata ya, rata-rata. Nah, kemudian Taiwan. Nomor 2, Singapura nomor 3. Luar biasa ya Singapura. Ya, Hong Kong nomor 4, Cina nomor 5, Korea nomor 6, Belarusia nomor 7, Finlandia nomor 8. Ini sudah saya jelaskan ya, negara paling bahagia di dunia. Ya. Tidak pernah bicara agama, tidak bicara Tuhan, tapi mereka bahagia, ya. Finlandia, ya. Udah saya jelaskan di kajian sebelumnya, ya. Kemudian nomor 9 Liechtenstein, ya. Kemudian nomor 10 dan nomor 10 ada 2 negara sama nilainya, yaitu Jerman dan Belanda. Jerman dan Belanda nomor 10 ya. Indonesia di mana? Nah, Indonesia perangkatnya di nomor 129. Ya. Dengan skor 78,49. Ini rata-rata ya. Di Indonesia banyak yang pintar. Banyak ya. Ini rata-rata. Nah, negara yang IQ-nya rendah itu ada Nepal, Liberia, Sierra, Guatemala, ya. Kemudian ada Cape Verde, Gambia, Nicaragua, Guinea, Pantai Gading, Ghana dan Sudan Selatan. Ya, saya tidak mau menjelaskan negara ini penduduknya apa, keyakinannya apa, saya tidak menjelaskan itu pokoknya. Terus apa hubungannya IQ dengan literasi? Nah, jadi karena rendah, maka daya kritis dalam berpikir menjadi rendah. Jadi ada kaitannya dengan riset yang saya sampaikan di kajian sebelumnya. Kenapa kita menjadi sangat mudah terkena hoax? Kenapa? Pertama karena rata-rata IQ-nya rendah. Yang kedua literasinya juga rendah. Jadi kemampuan bernalar kurang. Akibatnya tidak berpikir kritis. Akibatnya apa? Apapun yang disampaikan orang dianggap kebenaran. Itu masalahnya. Itu poin yang saya mau sampaikan. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi kepada judul yang semula tadi. Apa judulnya? Meyakini yang tidak terlihat akan melihat yang diyakini. Saya bagi dalam 2 konteks. Dalam konteks keseharian, keyakinan yang saya maksud adalah belief system yang dibangun oleh lingkungan. Tapi dalam konteks keimanan, tentu saja kita tidak cukup hanya meyakini yang tidak terlihat. Kita harus bisa melihat yang diyakini. Supaya syahadat kita mantap, bukan sekedar ucapan. Kalau kita sudah sampai di titik itu, insya Allah, itu yang akan mengubah semua tatanan kehidupan kita. Sehingga orang yang di kesadaran ini, melihat semua kehidupan itu menjadi netral. Tidak terjebak baik, buruk, benar, salah. Netral saja. Netral saja. Nah, ketika di titik itu kita bisa netral, kita lebih mudah menerima semua kenyataan hidup apa adanya. Sehingga kita tidak memilih dan memilah lagi. Apapun yang terjadi, tangkap pesannya. Karena semua yang terjadi pasti membawa pesan. Itu yang akan membawa kita memasuki dimensi baru kehidupan. Di mana kita akan selalu merasa bahagia setiap ruang dan waktu. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Tidak ada baik buruk, tidak ada benar salah. Emosi kita mulai stabil, kita tidak menyerang orang lagi. Itu keren. Saya sangat berharap kajian-kajian yang saya sampaikan ini membangun kesadaran baru bagi semua warga dunia ini. Karena bagi saya bukan sekedar memikirkan satu kelompok tertentu. Saya berpikir bagaimana dunia ini dihuni oleh orang-orang yang berkesadaran. Sehingga dunia ini menjadi tempat yang nyaman buat kita wariskan pada anak cucu kita. Karena dunia hari ini bukan warisan buat kita. Tapi dunia hari ini adalah titipan buat anak cucu kita. Yuk kita sekarang bawalah keluarga kita untuk belajar kesadaran. Jangan seperti robot biologis yang hanya menjalankan ritual-ritual agama hanya sebatas ritual yang rutin tapi tidak pernah dimengerti. Tingkatkan literasi kita, kemampuan menganalisis informasi, tingkatkan itu. Tingkatkan itu, ya. Tetapi saya punya keyakinan. Yang menentukan keberhasilan hidup seseorang bukan IQ.
tetapi tekad dia untuk merubah diri. Siapapun di semesta ini, kalau punya tekad untuk mengubah dirinya, ingin berubah dan ingin beradaptasi dengan perubahan, saya yakin dia akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena spesies yang akan bertahan hidup bukan mereka yang kuat, tapi mereka yang bisa beradaptasi terhadap semua perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.